Good morning everyone, thank you for the opportunity to present today. Now, I'm going to talk about analysis of opportunities for digital business and e-commerce. In this session, I will explain what digital business is, how e-commerce keep growing, what opportunities and the challenges exist in the digital era, and how companies can take advantage of them. So, let's begin. Bisnis digital itu lebih dari sekadar jualan online. Konsep ini berarti seluruh proses bisnis, mulai dari operasional, pemasaran, sampai pelayanan pelanggan, udah terintegrasi sama teknologi digital. Digital bisnis bikin perusahaan bisa lebih efisien, cepat beradaptasi, dan bisa kasih nilai tambah ke pelanggan. Misalnya, perusahaan yang pakai sistem otomatisasi, data analitik, dan platform online bisa ambil keputusan lebih cepat dan tepat. Jadi, kunci utama bisnis digital adalah inovasi dan fleksibilitas. Selanjutnya kita akan membahas the rise of e-commerce. E-commerce sendiri udah jadi tulang punggung ekonomi digital. Transaksi online terus meningkat tiap tahunnya, apalagi setelah pandemi yang bikin perilaku konsumen berubah. Sekarang orang lebih nyaman belanja lewat HP karena lebih cepat dan praktis. Contohnya Tokopedia, Shopee, atau Amazon yang memungkinkan UMKM dan perusahaan besar jualan ke seluruh dunia tanpa batas waktu dan lokasi. Selain itu, sosial media e-commerce seperti jualan lewat TikTok, Shopee, atau Instagram juga jadi tren baru yang makin besar. Selanjutnya kita akan membahas market trends and growth factors. Ada beberapa faktor yang mendorong pertumbuhan bisnis digital dan e-commerce. Yang pertama, perkembangan fintech seperti dompet digital dan QRIS yang bikin transaksi makin gampang. Kedua, perubahan perilaku konsumen yang lebih suka hal cepat dan personal. Ketiga, teknologi baru kayak artificial intelligence, Internet of Things, dan big data semuanya bantu bisnis lebih efisien dan tepat sasaran. Kombinasi faktor-faktor ini bikin peluang bisnis digital makin besar dan terbuka untuk siapapun. Selanjutnya kita akan membahas identifying digital opportunities. Nah, gimana cara menemukan peluang bisnis digital? Yang pertama, analisis kebutuhan pelanggan. Cari masalah yang belum ada solusinya. Kedua, pantau tren di media sosial dan penjualan dan perilaku konsumen. Ketiga, manfaatkan teknologi baru untuk menciptakan produk atau layanan unik. Contohnya, aplikasi transportasi online muncul karena melihat kebutuhan masyarakat akan transportasi yang cepat dan mudah. Jadi, kuncinya adalah melihat celah di pasar dan memanfaatkan teknologi untuk mengisinya. Selanjutnya, kita akan membahas key sukses. Supaya bisnis digital bisa sukses, ada beberapa faktor yang penting. Pertama, infrastruktur digital harus kuat, mulai dari website, aplikasi, sampai sistem pembayaran. Kedua, pengalaman pengguna UX, karena nyaman dan mudah digunakan. Ketiga, strategi digital marketing yang efektif supaya produk bisa dikenal luas. Dan terakhir, data driver decisions, artinya keputusan diambil berdasarkan data, bukan asumsi. Dengan 4 faktor ini, bisnis digital bisa lebih stabil dan keberlanjutan. Selanjutnya kita akan membahas common challenge. Tapi tentu saja bisnis digital juga punya tantangan, misalnya keamanan cyber, karena data pelanggan sangat sensitif. Selain itu, persaingan pasar yang ketat bikin perusahaan harus terus berinovasi biar gak kalah. Teknologi juga berubah cepat, jadi perusahaan harus siap belajar dan menyesuaikan diri terus-menerus. Dan yang sering dilupakan,
SDM harus punya kemampuan digital supaya bisa ngikutin perkembangan zaman. Sekarang kita akan membahas case study ini. Ada beberapa contoh perusahaan yang sukses di dunia digital. Contohnya seperti Amazon. Sukses karena memanfaatkan data pelanggan untuk personalisasi dan efisiensi logistik. Selanjutnya ada Tokopedia, berhasil bantu UMKM masuk ke dunia digital melalui platform yang mudah digunakan. Selanjutnya ada Netflix, pakai AI dan algoritma buat rekomendasi film sesuai selera tiap pengguna. Dari contoh ini bisa kita lihat bahwa kesuksesan bisnis digital sangat bergantung pada bagaimana teknologi digunakan secara strategis. Selanjutnya kita akan membahas future opportunities. Peluang di masa depan juga sangat menjanjikan. Sekarang mulai muncul konsep metaverse commerce, tempat orang belanja dalam dunia virtual. Ada juga blockchain yang bikin transaksi lebih aman dan transparan. Teknologi AI automation akan bantu perusahaan mengenali pelanggan dan melayani mereka secara personal. Dan yang paling penting, tren green digital business, yaitu bisnis digital yang ramah lingkungan dan berkelanjutan mulai naik daun. Kita udah bahas banyak hal tentang bagaimana bisnis digital dan e-commerce berkembang pesat dan membuka peluang baru di dunia modern. Kalau dilihat dari keseluruhan, era digital ini benar-benar mengubah cara perusahaan beroperasi dan juga cara konsumen berinteraksi dengan produk atau layanan. Dulu, bisnis sangat bergantung pada lokasi, fisik, dan jam operasional. Tapi sekarang semuanya bisa berjalan 24 jam tanpa batas waktu dan tempat. Perubahan ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga soal mindset bisnis. Bagaimana perusahaan bisa dapat beradaptasi, membaca tren, dan memberikan pengalaman terbaik bagi pelanggan. Peluang di dunia digital sangat besar. Bahkan banyak bisnis kecil yang dulunya nggak dikenal sekarang bisa bersaing dengan perusahaan besar hanya karena mereka memanfaatkan teknologi dengan tepat. Misalnya UMKM jualan lewat marketplace atau media sosial. Mereka bisa menjangkau konsumen di seluruh dunia, bahkan ke luar negeri, tanpa perlu buka toko fisik. Itu bukti nyata bahwa digitalisasi membuka pintu kesetaraan bisnis. Tapi di sisi lain, pejuang besar juga datang dengan tantangan besar. Perusahaan harus bisa menjaga keamanan data, menyesuaikan diri dengan perubahan teknologi yang cepat, dan memastikan timnya punya kemampuan digital yang relevan. Kalau tidak, mereka akan tertinggal dari pesaing yang lebih adaptif. Selain itu, inovasi dan data-driven decisions adalah kunci utama perusahaan. Harus bisa memanfaatkan data pelanggan bukan cuma untuk jualan, tapi juga untuk memahami perilaku konsumen, meningkatkan pengalaman pengguna, dan membangun loyalitas jangka panjang. Jadi bukan sekedar digitalisasi operasional, tapi juga transformasi dan cara berpikir dan strategi bisnis secara menyeluruh. Melihat tren yang ada, masa depan bisnis digital di Indonesia juga sangat menjanjikan. Dengan populasi muda yang melek teknologi, meningkatkan literasi keuangan digital dan dukungan pemerintah terhadap ekonomi digital. Semua faktor ini membentuk ekosistem yang kuat untuk pertumbuhan jangka panjang. Jadi bisa dibilang masa depan bisnis adalah digital dan peluangnya sudah ada di depan mata. To wrap up, digital transformation is not just a passing trend, it's a foundation of modern business. Companies that embrace innovation, understand their customer, and use data wisely will stay ahead of the game. The world is moving fast and technology keep evolving. But those who adapt and keep learning will not only survive, they will thrive.
So, as future professionals, we must be ready to think digitally, act strategy, and innovate continuously. Because the future of business is not coming, it's already here and it's digital. Thank you very much for your attention and see you next time.